Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Angelina Walewangko. Saat ini saya akan membuat video penyelesaian mengenai suatu masalah pemrograman linear dengan menggunakan metode 2 fase. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita nonton. Masalah yang akan saya selesaikan adalah sebagai berikut. Waspada terhadap virus COVID-19 semakin meningkat, membuat masyarakat ingin meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. PT Unima memproduksi 2 jenis vitamin untuk penambah imun tubuh. Proses pembuatan vitamin melalui 3 mesin. Vitamin jenis pertama membutuhkan waktu produksi 1 jam di mesin pertama, 4 jam pada mesin kedua, dan 3 jam pada mesin ketiga. Adapun vitamin jenis kedua membutuhkan waktu produksi 2 jam pada mesin pertama, 3 jam pada mesin kedua, dan 1 jam pada mesin ketiga. Setiap hari, mesin pertama bekerja selama 4 jam, mesin kedua selama 6 jam, dan mesin ketiga selama 3 jam. PT Unima mengeluarkan biaya sebesar 400 dalam ribuan rupiah untuk memproduksi vitamin jenis pertama dan 100 dalam ribuan rupiah untuk memproduksi vitamin jenis kedua. Tentukan penyelesaian optimum untuk meminimalkan pengeluaran dari PT Unima. Dari masalah tersebut dapat kita ketahui fungsi tujuan dan fungsi kendalanya sebagai berikut. Fungsi tujuannya yaitu meminimalkan Z sama dengan 400X1 ditambah 100X2 dengan kendala-kendala yang pertama, X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 4, yang kedua, 4X1 ditambah 3X2 lebih dari sama dengan 6, yang ketiga, 3X1 ditambah X2 sama dengan 3 dengan syarat-syarat X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita lihat terlebih dahulu, ruas kanan dari kendala-kendala yang ada harus bernilai positif, dan di sini sudah bernilai positif. Selanjutnya, kita lihat lagi manakah kendala yang akan kita tambahkan dengan variabel slack atau variabel surplus atau eksis. Tujuannya untuk mengubah kendala ke dalam bentuk baku. Sehingga kendala yang pertama kita tambahkan dengan variabel slack karena bertanda kurang dari sama dengan. Sehingga kendala yang pertama menjadi X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 4. Kendala yang kedua kita kurangkan dengan variabel surplus atau eksis karena memiliki tanda lebih dari sama dengan. Sehingga kendala yang kedua menjadi 4X1 ditambah 3X2 kurang E2 sama dengan 6. Untuk kendala yang ketiga tidak ditambahkan variabel slack atau variabel surplus. Dengan syarat-syarat X1, X2, S1, E2 lebih besar sama dengan 0. Di sini kita perhatikan lagi mana kendala-kendala yang akan kita tambahkan dengan variabel artifisial. Nah, di sini kendala yang kedua dan ketiga akan kita tambahkan variabel artifisial karena memiliki tanda lebih dari sama dengan dan sama dengan. Sehingga kendala yang kedua akan menjadi 4X1 ditambah 3X2 kurang E2 tambah A2 sama dengan 6. Kendala yang ketiga menjadi 3X1 tambah X2 tambah A3 sama dengan 3. Sehingga syarat-syaratnya juga menjadi X1, X2, S1, E2, A2, A3 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke dalam fase pertama dalam metode 2 fase. Di sini, kita abaikan Z dan kita ambil W aksen yang adalah penjumlahan dari variabel artifisial yang di sini A2 ditambah A3. Kita ubah W aksen sama dengan A2 ditambah A3 menjadi W aksen kurang A2 kurang A3 sama dengan 0. Dengan kendala-kendala yang pertama X1 tambah 2X2 tambah S1 sama dengan 4, 4X1 tambah 3X2 kurang E2 tambah A2 sama dengan 6, 3X1 tambah X2 tambah A3 sama dengan 3 dengan syarat-syarat X1, X2, S1, E2, A2 dan A3 lebih besar sama dengan 0. Di sini kita akan membuat variabel artifisial menjadi 0 sehingga kita kaitkan dengan kendala yang kedua dan kendala yang ketiga lalu kita jumlahkan akan mendapatkan hasil W aksen ditambah 7X1
ditambah 4x2 kurang E2 sama dengan 9. Nah, hasil ini akan kita pakai menjadi baris W aksen atau baris ke 0. Sehingga dapat kita lihat di tabel, informasi dari W aksen dan ketiga kendala yang ada kita bawa ke dalam tabel berikut ini. Karena tujuan kita untuk meminimumkan fungsi tujuan, berarti kita perhatikan baris W aksen dan kita lihat manakah kolom yang memiliki angka dengan positif terbesar. Nah, di sini kolom X1 memiliki angka dengan positif terbesar yaitu angka 7, sehingga X1 akan masuk ke basis. Dan untuk menentukan X1 akan masuk kemana akan ditentukan dengan mencari rasionya. Jadi X1 akan masuk ke baris A3 karena rasio dari A3 adalah positif yang terkecil, sehingga X1 akan masuk basis dan A3 akan keluar dari basis. Jadi X1 merupakan kolom pivot dan A3 merupakan baris pivot, sehingga elemen pivot yaitu 3 dan angka 3 ini akan kita buat menjadi 1 dan angka-angka lain yang berada dalam kolom X1 akan kita buat menjadi 0 dengan operasi baris elementer. Kita masuk pada iterasi yang pertama. A3 diganti dengan X1. Baris baru X1 sama dengan 1/3 dikali baris A3. Baris A3 yaitu 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3. Dikali dengan 1/3 hasilnya yaitu 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 1. Selanjutnya, baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurangi 7 dikali baris baru X1. Baris baru X1 di sini yaitu 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 1. Dikali dengan 7 hasilnya 0, 7, 7/3, 0, 0, 0, 7/3 dan 7. Sehingga baris W aksen dikurangi 7 kali baris baru X1 yaitu 1, 0, 5/3, 0, min 1, 0, min 7/3, 2. Selanjutnya yaitu baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurangi dengan baris baru X1. Baris S1 di sini yaitu 0, 1, 2, min 1, 0, 0, 0, 4. Dikurangi dengan baris baru X1 yaitu 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 1. Jadi baris S1 dikurangi baris baru X1 sama dengan 0, 0, 5/3, 1, 0, 0, min 1/3, 3. Selanjutnya baris baru A2 sama dengan baris A2 dikurangi 4 dikali baris baru X1. 4 dikali baris baru X1 menghasilkan 0, 4, 4/3, 0, 0, 0, 4/3, 4. Sehingga baris A2 dikurangi 4 dikali baris baru X1 menghasilkan 0, 0, 5/3, 0, min 1, 1, min 4/3, 2. Hasil dari iterasi yang pertama dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Kita perhatikan lagi dalam tabel ini, dalam baris W aksen apakah masih ada positif yang terbesar. Di sini dapat kita lihat bahwa X2 memiliki angka dengan positif terbesar yaitu 5/3, sehingga X2 akan masuk ke basis. Untuk menentukan X2 akan masuk kemana, kita lihat dengan mencari rasionya. Di sini dapat kita perhatikan atau dapat kita lihat bahwa A2 memiliki rasio yang terkecil atau A2 memiliki rasio dengan positif terkecil yaitu 1,2, sehingga X2 akan masuk ke basis dan A2 akan keluar dari basis. Berarti X2 merupakan kolom pivot dan A2 merupakan baris pivot. Elemen pivot di sini yaitu 5/3,
sehingga 5/3 di sini akan kita buat menjadi 1, sehingga baris-baris lain yang berada di kolom X2 akan kita ubah menjadi 0 dengan operasi baris elementer sebagai berikut. Kita masuk pada iterasi yang kedua, yaitu baris baru X2 sama dengan baris A2 dikali 3/5. Baris A2 yaitu 0, 0, 5/3, 0, min 1, 1, min 4/3, 2 dikali dengan 3/5 menjadi 0, 0, 1, 0, min 3/5, 3/5, min 4/5, dan 6/5. Selanjutnya, baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurangi 5/3 dikali baris baru X2. Baris baru X2 dikali dengan 5/3 menghasilkan 0, 0, 5/3, 0, min 1, 1, min 4/3, 2. Jadi baris W aksen dikurangi 5/3 dikali dengan baris baru X2 yaitu 1, 0, 0, 0, 0, min 1, min 1, 0. Selanjutnya, baris baru S1 sama dengan baris S1 dikurangi 5/3 kali baris baru X2. Tadi telah kita hitung 5/3 dikali baris baru X2 sama dengan 0, 0, 5/3, 0, min 1, 1, min 4/3, 2. Sehingga baris S1 dikurangi 5/3 dikali baris baru X2 sama dengan 0, 0, 0, 1, 0, min 1, 1, 1. Selanjutnya, baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurangi 1/3 dikali baris baru X2. Baris baru X2 dikali dengan 1/3 menghasilkan 0, 0, 1/3, 0, min 1/5, 1/5, min 4/15, dan 2/5. Sehingga baris X1 dikurangi 1/3 dikali baris baru X2 yaitu 0, 1, 0, 0, 1/5, minus 1/5, 3/5, dan 3/5. Hasil dari operasi baris elementer yang kita lakukan di iterasi yang kedua dapat kita lihat di tabel berikut ini. Jika kita perhatikan tabel ini, di dalam baris W aksen sudah tidak memiliki angka positif lagi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tabel ini sudah mencapai kondisi yang optimum atau sudah mencapai maksimal. Dan karena W aksen sama dengan 0, berarti kita dapat lanjut atau kita dapat masuk ke fase yang kedua. Dan karena W aksen sama dengan 0, kita dapat ketahui bahwa masalah ini memiliki penyelesaian yang visible. Kita masuk ke fase yang kedua. Di sini kita ambil kembali fungsi tujuan yang asli yaitu Z sama dengan 400x1 ditambah 100x2. Kita ubah ke dalam bentuk Z kurang 400x1 kurang 100x2 sama dengan 0. Lalu fungsi tujuan Z kurang 400x1 kurang 100x2 sama dengan 0 kita gabungkan dengan tabel yang telah kita dapat dari fase pertama. Tabelnya sebagai berikut. Dapat kita perhatikan di sini kenapa sudah tidak ada kolom variabel artifisial atau sudah tidak ada kolom A2 dan A3. Nah, di sini kenapa sudah tidak ada kolom A2 dan A3? Karena kita telah ketahui atau telah kita dapat dari fase yang pertama bahwa nilai dari A2 dan A3 sama dengan 0. Jadi A2 dan A3 sudah tidak kita pakai lagi dalam fase yang kedua ini. Nah, di sini dalam baris Z, dalam kolom X1 ada minus 400 dan kolom X2 ada minus 100. Nah, di sini kita akan membuat minus 400 ini menjadi 0 dan minus 100 ini kita akan ubah juga menjadi 0. Caranya sebagai berikut. Baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi minus 400 dikali baris X1. Baris X1 yaitu 0, 1, 0, 0, 1/5, 3/5 dikali dengan minus 400 hasilnya adalah 0, minus 400, 0, 0, min 80, dan min 240. Sehingga baris Z dikurangi minus 400 dikali baris X1
sama dengan 1, 0, min 100, 0, 80, dan 240. Langkah selanjutnya, baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi minus 100 dikali baris X2. Baris X2 dikali dengan minus 100 hasilnya adalah 0, 0, min 100, 0, 60, dan minus 120. Sehingga baris Z dikurangi dengan min 100 dikali baris X2 yaitu 1, 0, 0, 0, 20, dan 360. Hasil tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut ini. Sehingga dari tabel ini dapat kita ambil kesimpulan, dan ini sudah mencapai kesimpulan yang terakhir, yaitu nilai Z sama dengan 360, S1 sama dengan 1, X1 sama dengan 3/5, dan X2 sama dengan 6/5. Jadi, PT Unima dapat meminimalkan pengeluaran biaya untuk produksi vitamin jenis pertama dan jenis kedua dengan jumlah pengeluaran 360 dalam ribuan rupiah. Pengeluaran untuk vitamin jenis pertama menjadi 240 dalam ribuan rupiah dan untuk vitamin jenis kedua menjadi 120 dalam ribuan rupiah. Terima kasih, itulah video yang memuat penyelesaian dari masalah pemrograman linear yang telah diselesaikan menggunakan metode 2 fase. Kiranya teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti, dan maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan akhir kata, terima kasih.